Masih bersama Lampung Economic Summit. Dialog akan kita lanjutkan kepada Ibu Ida. Bu Ida, apa saja sih pekerjaan rumah untuk sektor pertanian di Lampung ini, dan apa strategi yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi? Terima kasih. Jadi pekerjaan rumah kita memang itu tadi yang sudah disampaikan, salah satunya adalah mengenai fluktuasi harga yang memang besar, ya. Ini memang menjadi pekerjaan rumah kita karena memang kalau petani sudah berproduksi tetapi harga jatuh, ini semangatnya menjadi menurun. Ya, jangan sampai petani nanti kapok kalau memproduksi pangan kita. Nah, ini memang sudah kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, ya. Dari pihak KTI, apa Pak Sugiarto yang direkomendasikan kepada Pemprov dan kepada sesama anggota agar menumbuhkan petani-petani milenial ini? Terima kasih. Apakah secara teknologi atau secara apa yang bisa direkomendasikan dari pihak KTI kepada pemerintah daerah? Terima kasih Pak Pidato. Jadi tadi sudah diceritakan dari Profesor, dari Ibu Ida, di HKTI sebetulnya tinggal menjalankan, artinya tadi petani milenial, kita di HKTI juga sedang menggarap supaya petani milenial ada di Lampung, kalau kami digerakkan, karena ini sedang ada sumber daya yang degradasi, artinya mulai yang tua saja. Jadi kalau saya lihat di suatu daerah, bapaknya kerja di pertanian, anaknya jadi dokter. Nah, pelanjutannya sudah nggak ada lagi. Nah, ini yang sedang hilang. Nah, ini HKTI membidik supaya bidang di pertanian mampu menjanjikan, artinya kamu tidak salah, tidak harus ke kota. Kamu jadi petani bisa lebih berhasil, itu satu. Nah, ini sosialisasi ini sedang kita galakan. Yang kedua, tadi yang bagaimana merubah pola pikir anak muda supaya tidak bergengsi, artinya harus berdasi, tapi bertani itu lebih hebat, artinya lebih banyak duit nantinya gitu. Berhasil. Nah, yang ketiga memang tadi petani muda itu ini kebutuhan yang dibutuhkan yang dibuat, bukan yang biasa-biasa saja. Dan ini teknologi dari hulu, hilirisasi dan semuanya ini akan kita bidik di situ. Mungkin itu saja. Dari 3 hal, bagaimana pola pikir mindset, kedua bahwa ini ada uang loh, bukannya tidak ada uang. Nah, yang ketiga bagaimana melibatkan teknologi yang sudah ada bahwa bisa menjadi optimal. Itu saja. Kita beralih ke PTPN 7 nih. Mas Diki, hambatan dan tantangan apa di PTPN 7 ini dalam peningkatan produksi perkebunan, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan? Misalnya gula atau sawit ya, untuk kebutuhan minyak goreng. Apa sih hambatan ke depan ini yang terjadi sekarang? Baik Mas Widodo. Kalau untuk di sektor kelapa sawit, alhamdulillah tidak ada lah kita, atau kecil, sangat kecil sekali hambatannya. Selaras tadi disampaikan oleh Pak Sugiarto dan Ibu Ida, memang dan sudah tadi topiknya adalah petani milenial. Kita memang kesulitan adalah di tenaga kerja produktif di bawah usia 40 tahun. Petani tebu memang juga sudah kita mitigasi, usianya memang rata-rata di atas 40 tahun. Kita buka 37 tahun yang lalu, usia mereka mungkin sudah 30, sekarang sudah 60, yang masih setia dengan komoditi tebu. Jadi itulah yang memang hambatan kami juga. Kita mau mengembangkan tebu ini, tapi kepada sektor-sektor milenial ini yang menjadi hambatan kita. Terakhir, barangkali
ada satu pertanyaan yang sama, dan untuk closing statement dari ketiga narasumber, apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan Lampung ini sebagai lumbung pangan nasional? Barangkali bisa dimulai dari Mas Diki dari PTPN 7. Silakan Mas Diki. Baik, untuk mempertahankan swasembada pangan di Provinsi Lampung, memang Pemda harus terus melibatkan berbagai institusi untuk bekerja sama dalam program-programnya, dan tentu saja kami dari PTP Nusantara 7 siap mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah swasembada pangan di Provinsi Lampung. PTPN 7 siap mendukung Lampung sebagai lumbung pangan. Siap. Bergeser ke Bu Ida, apa yang harus dilakukan pemerintah provinsi dan masyarakat untuk mempertahankan Lampung ini sebagai provinsi atau daerah lumbung pangan? Kalau menurut saya bahwa kita semua harus bekerja sama dalam melaksanakan atau mencapai program tersebut. Jadi ayo kita bekerja sama, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat yang lainnya. Jadi kita harus bekerja sama di sini, hargai jerih payah petani. Mari kita cintai produk dalam negeri. Jadi kita makanlah pangan lokal. Jadi kenyang tidak harus nasi. Pak Biarto, ada yang disampaikan? Kalau kami dari HKTI, kami melihat ke bawah bahwa problem yang ada di pertanian, kita harus bersinergi dengan pemerintah, dengan off-taker. Nah, HKTI akan memfasilitasi dan membidik bagaimana kalau kelangkaan pupuk solusinya bagaimana, atau cari solusinya, harga komoditas harus bagaimana supaya lebih bagus dan biaya lebih menurun sehingga kita akan menjadi survive. Nah, itu saja. Mari bersama-sama kita garap, kita kerjakan bersama-sama agar Lampung tetap bertahan sebagai daerah lumbung pangan, bahkan lumbung pangan nasional ya. Terima kasih Mas Diki dari PTPN 7, Bu Ida dari pemerintah provinsi, dan Pak Sugiarto dari HKTI Lampung, juga Pak Profesor Bustanul dari yang sekarang hadir secara virtual, telah hadir di Lampung Economic Summit siang ini. Sampai jumpa dalam Lampung Economic Summit berikutnya. Terima kasih.